many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Basreng Banis. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan tim kami yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, Raffian Taufik Sofa dengan NIM 24.01.53.008. Nama saya Raffi Benaraya dengan NIM 2401-53009. Oke, perkenalkan nama saya Tadrian Kausar Afirdaus, atau bisa dipanggil Rian. NIM saya 2401530019. Dan kami akan memaparkan materi mengenai bisnis model Canva untuk produk bisnis Basreng Banis kami, dan kami berharap pemaparan ini dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman baru dan dapat didiskusikan bersama-sama. Demikian perkenalan singkat dari kelompok kami, dan sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Untuk masuk ke bab pertama ini, kita akan mengenal apa itu BMC. Jadi BMC itu biasanya digunakan untuk mempermudah pemahaman secara penyeluruhan bagaimana bisnis dapat menciptakan nilai, menyampaikan nilai tersebut kepada pelanggan ataupun investor, serta mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan bagi bisnis Basreng Banis yang akan kita jalani. Nah, model ini tuh memvisualisasikan 9 komponen utama yang saling terhubung. Yang pertama ada key partners, habis itu yang kedua key activity, ketiga key resource, keempat value proposition, kelima customer segments, keenam channels, tujuh customer relationship, kedelapan cost structure, dan yang terakhir revenue stream. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu key partners, atau bisa disebutkan dalam bahasa Indonesia mitra kunci. Nah, mitra kunci dalam bisnis ini merupakan pihak-pihak eksternal yang mendukung proses bisnis untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi, menjaga stabilitas supply chain, hingga membuka akses pasar lebih luas. Nah, mitra kunci dari Basreng Banis itu meliputi saya bilang ada 6. Yang pertama, supplier ikan kakap putih. Nah, ikan kakap putih lokal yang menyediakan bahan baku utama dalam kondisi segar dan berkualitas. Lalu yang kedua ada supplier tepung dan bumbu-bumbu yang mensuplai bahan pendukung produksi dalam jumlah besar dan harga terjangkau. Ketiganya yaitu penyedia kemasan food grade yang berfungsi menjaga kualitas produk, memperpanjang umur simpan, serta membangun citra profesional. Lalu yang selanjutnya yang keempat, jasa kurir ekspedisi. Itu tuh jasa kurir ada sekarang banyak seperti JNT, JNN, dan Si Cepat untuk mendistribusikan pesanan online dengan aman dan cepat. Yang kelima, reseller atau warung, atau bisa disebut yang lainnya juga bisa dibilang minimarket sebagai mitra pendistribusi offline. Yang terakhir yaitu influencer dan komunitas kampus sebagai mitra promosi kreatif yang mampu meningkatkan awareness yang dengan biaya rendah. Nah, tanpa mitra kunci ini operasional bisnis tidak akan berjalan efisien karena Basreng berbahan ikan memerlukan bahan baku yang stabil, saluran distribusi yang cepat, dan publikasi yang aktif. Kita masuk yang selanjutnya yaitu key activity. Nah, aktivitas atau bisa disebut juga aktivitas kunci. Nah, aktivitas utama bisnis terdiri dari aktivitas produksi, kontrol kualitas, pemasaran, dan distribusi. Nah, aktivitas-aktivitas ini harus dilakukan sesuai standar agar hasil produk konsisten dan proses bisnis berjalan lancar. Lalu kita rincikan lagi aktivitas kunci itu meliputi apa aja. Yang pertama ada riset dan formulasi rasa, atau bisa dibilang uji coba bumbu dan tingkat pedas, atau bisa dikaitkan lain yaitu uji coba rasa sendiri. Nah, proses produksi mulai dari pemilihan ikan, pengolahan, penggorengan, hingga penyisiran minyak. Lalu yang selanjutnya quality control atau QC,
untuk memastikan kerenyahan dan rasa seragam setiap batch. Selanjutnya yaitu pengemasan dengan teknik sealer dan pemasangan label. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan konten pemasaran digital. Selanjutnya pendistribusian produk ke reseller, pelanggan individu serta marketplace. Yang terakhir yaitu pelayanan pelanggan serta penanganan komplain dan feedback. Nah, aktivitas-aktivitas ini itu bisa dibilang saling terhubung untuk menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik sekaligus memastikan kualitas produk tetap terjaga. Oke, kita masuk ke kunci selanjutnya, yaitu sumber daya kunci atau bisa disebut key resource. Nah, sumber daya kunci adalah aset-aset yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnis dan menghasilkan value proposition. Nah, apa aja sih sumber dayanya? Nah, yang pertama yaitu bahan baku utama, yaitu ikan kakap putih, tepung, dan bumbu. Kedua, peralatan produksi, wajan besar, kompor, sealer, dan timbangan. Ketiga, tempat produksi, dapur bersih yang layak, tenaga kerja, dan pembagian tugas, modal kerja untuk pembelian stok dan operasional. Yang keenam, SOP produksi dan resep baku, aset intelektual. Dan yang terakhir, 7, brand identity, nama, logo, desain, dan visual kemasan. Nah, sumber daya ini menentukan kapasitas produksi, kualitas output yang efisien biaya, dan bisa dibilang untuk mengurangi bisa dibilang tuh kayak kerugian kita. Nah, ke kunci selanjutnya yaitu proporsi nilai. Nah, proporsi nilai dari bahasa Inggris adalah menawarkan cemilan yang sehat, lezat, yang berbasis ikan kakap dengan rasa pedas dan gurih sesuai selera anak muda Indonesia, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Nah, keunikan produk ini dibanding bahasa yang lain, yaitu berbahan dasar ikan kakap putih. Bukan sekedar bukan sekedar tepung mengandung, tapi kita bakal memberikan gizi dan juga manfaat yang bisa dibilang sangat baik untuk para konsumen. Ya, termasuk ikan kakap putih mengandung protein yang sangat tinggi. Nah, lalu yang kedua, memberikan citra rasa pedas yang khas dan trend friendly. Nah, yang ketiga, teksturnya dan tahan lama. Keempat, kemasan higienis dengan label produksi jelas. Dan yang terakhir yaitu cocok untuk semua momen saat kita sedang belajar, kerja, nonton, traveling, dan juga sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Nah, nilai utama yang ditawarkan oleh renyahnya rasa, pedasnya lagi, dan lebih nutrisi. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu segmen pelanggan. Nah, target utama dari bisnis basreng ini yaitu remaja dan mahasiswa usia 15-25 tahun yang suka pedas dan suka mencoba cemilan baru. Lalu yang kedua, pekerja muda 25-35 tahun yang membutuhkan snack praktis di kantor. 3, reseller atau warung yang ingin menjual kembali produk siap jual. Yang terakhir, pembeli marketplace dari luar kota yang ingin menjajal produk pas dengan value yang terbaik. Oke, kita masuk ke channel, yaitu saluran. Saluran ini digunakan untuk menjangkau dan menjual produk kita ke pelanggan khalayak luas, bukan hanya di lokal tapi bisa ke seluruh Indonesia. Nah, apa sih yang dibutuhkan? Yaitu saluran digital. Nah, saluran digitalnya itu ada TikTok, Instagram, dan yang lainnya untuk mempromosikan dan berinteraksi dengan para konsumen. Yaitu, dan kedua, marketplace. Nah, ini ada Shopee, Tokopedia, itu sebagai kanal pembelian utama. Lalu offline, itu ada kita bisa jual waktu ke event kampus, bazar UKM, penitipan di warung-warung di kantin. Nah, yang terakhir yaitu chat commerce, bisa menggunakan WhatsApp untuk repeat order dan pemasaran grosir. Nah, yang selanjutnya ya ini customer relationship atau hubungan pada pelanggan. Nah, jenis-jenis hubungan apa aja yang harus dibangun? Yang pertama kita itu harus fast respond melalui DM atau WA untuk meningkatkan kenyamanan komunikasi. Dan yang kedua itu UGC atau user generated content untuk meningkatkan trust dan kedekatan brand. Yang ketiga itu
untuk loyalty program beli 5 gratis 1 untuk meningkatkan repeat purchase atau pembelian. Nah, yang keempat itu grup reseller khusus untuk mempermudah komunikasi dan update stok. Nah, tujuan utamanya tuh untuk hubungan pelanggan adalah retensi, bukan hanya untuk penjualan pertama saja. Dan yang selanjutnya itu untuk cost structure atau struktur biaya. Nah, struktur biaya ini tuh terdiri dari yang pertama itu biaya variabel. Nah, di dalam biaya variabel ini tuh ada ikan, kakak putih, terus tepung dan bumbu, habis itu minyak, habis itu kemasan, dan tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua ini ada biaya tetap yang berisi listrik, gas, air, transportasi, marketing harian, lalu peralatan atau amortisasi. Nah, struktur biaya ini tuh harus dikontrol dan ketat supaya margin kotor ini tuh bisa minimal mendekati 30-40%. Nah, yang ke-10 yang selanjutnya ini adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, dalam sumber pemasukan utama itu ada 4 bagian. Nah, yang pertama ini tuh penjualan pack retail atau omset besar. Nah, yang kedua itu penjualan grosir kepada reseller. Nah, yang ketiga ini tuh ada bundling hemat, yaitu yang tadi 3 pack atau 5 pack yang terus tadi dapat gratis 1. Nah, yang keempat itu ada seasonal yang mana tuh isinya tuh oleh-oleh hiburan atau hampers event. Nah, diversifikasi aja pendapatan ini tuh penting untuk menjaga arus kas agar stabil dan tidak bergantung pada satu channel saja. Nah, yang terakhir tuh dari bab 3 ini adalah kesimpulan. Berdasarkan 9 blok bisnis model Canvas yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa bisnis basreng ini tuh memiliki struktur model bisnis yang komprehensif, terstruktur, realistis, dan untuk dilaksanakan. Nah, model bisnis ini tuh menyatakan bahwa kekuatan utama produk itu terletak pada kualitas bahan dasar, ya ini ikan, terus diferensiasi rasa atau perbedaan rasa. Habis ini di sini tuh ada saluran distribusi digital dan selanjutnya itu ada strategi promosi berbasis community. Nah, dengan adanya pengelolaan supplier yang efektif, SOP produksi yang standar, dan strategi pemasaran yang konsisten, basreng Banis ini itu memiliki peluang untuk berkembang menjadi produk camilan modern yang digemari oleh segmen muda maupun memiliki kelayakan untuk dikembangkan ke skala yang lebih besar lagi. Nah, untuk yang bab kedua ini tuh kita akan masuk ke bab untuk hasil finalisasi untuk pengelolaan pendapatan finansial yang akan dijelaskan oleh Rafif. Ini saya Rafif akan menjelaskan analisis finansial. Jadi analisis finansial ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha basreng Banis dari segi biaya produksi, penetapan harga jual, keuntungan yang diperoleh dalam penjualan, dan kemampuan usaha untuk mencapai titik impasse atau bisa disebut break even point. Dan analisis ini digunakan sebagai dasar keputusan dalam pengembangan usaha basreng Banis. Jadi di sini kita akan membahas tentang perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Jadi komponen yang kita perlukan yaitu ikan kakap putih dengan biaya Rp80.000, tepung dan bumbu dengan harga Rp35.000, minyak goreng Rp30.000, dan untuk kemasannya itu berupa zipper bag juga dengan labelnya dengan harga Rp20.000. Dan untuk tenaga kerjanya dalam alokasi per batch-nya itu Rp4.500. Jadi kita total biaya per batch-nya itu Rp199.500. Nah, jika output per batch-nya itu 20 pack, maka HPP per pack-nya itu Rp169.500 dibagi dengan 20, maka hasilnya menjadi Rp8.500. Selanjutnya kita akan membahas penetapan harga jual. Harga jual yang ditetapkan yaitu Rp12.000 per pack-nya. Maka margin per pack-nya itu dengan rumus harga jual dikurangi dengan harga pokok produksinya, yakni Rp12.000 dikurangi dengan Rp8.500, maka hasilnya menjadi Rp3.500 per pack, atau bisa saja ini laba kotornya. Maka persentase margin kotornya itu Rp3.500 dibagi 12.000 dan dikalikan dengan 100%, maka hasilnya menjadi 29%. Margin ini masih ideal ya untuk produk snack UMKM saat ini. Lalu kita masuk ke break even point atau BP. Di sini ada komponen biaya tetap bulanan dengan biayanya yaitu sewa dapur atau tempat produksinya yaitu Rp1.200.000, listrik, air, gas,
800.000 untuk pasokannya. Untuk biaya transportasi dan logistiknya itu 1 juta rupiah. Untuk marketing dalam promosi yaitu 1 juta rupiah. Dan hal yang lain itu atau tak terduga itu 1 juta rupiah. Maka total biaya tetap bulanan itu 5 juta rupiah. Dan di sini ada BP unit per pack-nya. Jadi dengan rumus biaya tetap dibagi dengan laba per pack, maka hasilnya adalah 5 juta rupiah dibagi dengan 3.500, maka hasilnya itu kurang lebih 1.429 pack per bulannya. Jika kita bulatkan menjadi 1.430 per pack. 1.430 pack per bulannya supaya usahanya itu impas. Untuk proyeksi laba rugi bulanan kita asumsikan untuk penjualan awal bulan 1 yakni 800 pack, untuk bulan kedua itu 1.200 pack, dan untuk bulan ketiganya itu 1.500 pack. Maka pendapatannya untuk bulan pertama yaitu 9.600.000 jika laba kotornya itu 3.500 kali pack-nya yaitu menjadi 2.800.000. Dan untuk bulan kedua total pendapatannya yaitu 14.400.000 dengan laba kotor 4.200.000. Untuk bulan ketiganya yaitu 18 juta dengan laba kotor 5.250.000. Dan kita hitung laba bersih bulan ketiga ketika sudah ada BP dengan profitnya. Laba bersih untuk bulan ketiganya yaitu laba kotor dikurangi dengan biaya tetap, maka hasilnya 5.250.000 dikurangi dengan 5 juta, maka hasilnya menjadi 250.000. Dengan artian bulan ketiga ini sudah mulai masuk zona profit bersih. Sekarang kita melakukan analisis kelayakan usaha. Dari hasil perhitungan yang kita peroleh, pertama, HPP masih bisa ditekan jika volume produksi itu naik, dikarenakan minyak dan kemasan akan lebih murah jika grosir. Kedua, BEP berada pada titik 1.430 pack per bulannya. Angka ini realistis jika pemasaran digital berjalan dengan stabil. Ketiga, dalam bulan ketiga sudah bisa masuk ke dalam profit bersih. Dan terakhir, return atau payback untuk periode diprediksi dalam 4-6 bulan. Apabila volume ini terus meningkat, maka kesimpulannya, secara finansial usaha, Basreng Banis layak dijalankan dan memiliki potensi pengembangan karena HPP-nya rendah, margin masih sehat, dan potensi volume penjualan tinggi untuk pasar anak muda. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil analisis, penelitian, serta penyusunan bisnis model kanvas pada produk Basreng Banis, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan pengembangan usaha ini memiliki potensi untuk dijalankan dan dikembangkan secara nyata pada pasar UMKM, sektor kuliner, khususnya di segmen makanan ringan. Nah, pada produk Banis ini memiliki value proposition yang kuat, yaitu camilan renyah berbahan dasar ikan kakap putih dan memberikan rasa pedas dan gurih khas, namun tetap memiliki value gizi yang lebih dibandingkan produk basreng tepung pada umumnya. Nah, melalui pemetaan BMC ini, seluruh elemen bisnis mulai dari key partner, key activity, key resource, customer segment, sampai revenue stream dapat dibuat secara terstruktur dan saling berhubungan. Nah, dari hasil analisis finansial bab 4 tadi, usaha ini tuh menunjukkan indikasi bahwa bisnis itu dapat mencapai titik impas pada tingkat penjualan sekitar 1.430 pack per bulan. Dengan asumsi pemasaran berjalan stabil, penjualan bertumbuh, serta manajemen biaya yang terkontrol. Usaha Basreng Banis ini tuh dapat menghasilkan laba bersih mulai bulan ketiga, sehingga secara keseluruhan bisnis ini tuh layak untuk dijalankan dan dikembangkan menjadi UMKM yang berkelanjutan. Nah, di sini tuh saya ada saran untuk pertama itu harus melakukan riset lanjutan pada preferensi rasa untuk menghasilkan varian rasa yang baru, yang lebih menarik untuk meningkatkan daya saing produk. Yang kedua itu tuh perlu memperluas channel pemasaran khususnya pada platform TikTok Shop dan memperbanyak kolaborasi dengan micro influencer kampus untuk meningkatkan awareness. Dan yang ketiga itu tuh biaya produksi harus tetap dioptimalkan terutama pada aspek bahan baku dan kemasan agar margin tuh tetap terjaga. Dan yang keempat itu perlu dibuat sistem pencatatan penjualan dan keuangan sederhana untuk memudahkan analisis profit per bulan agar pengambilan keputusan itu lebih akurat
Dan yang kelima itu tuh jika penjualan sudah stabil di bulan ketiga berturut-turut, disarankan tuh untuk mencoba ekspansi ke model reseller daerah dan meniti produk ke warung modern agar volume meningkat lebih cepat. Dengan adanya saran ini tuh diharapkan usaha bahasa Inggris itu dapat berkembang dan meningkatkan profitabilitas dan memperluas jaringan pemasaran serta mampu bersaing secara sehat di pasar makanan ringan Indonesia. Nah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun ada bagian yang kurang cocok, mohon dikritik dan berikan saran juga karena kami butuh saran-saran dari kalian. Kalau kalian ingin berikan saran, bisa langsung kunjungi ke toko kami di Instagram, di nomor WhatsApp ataupun di all shop, di Shopee ada, di Tokopedia ada, bahkan di Shopee di Blibli juga ada. Jadi kalian bisa kunjungi. Mohon saran dari kalian. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.